Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Julmiati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi yang mana untuk memenuhi mata kuliah media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Adapun materi yang ingin saya bahas yaitu mengenai al-i'rab. Apa itu al-i'rab? Nah, kita perhatikan bahwa al-i'rab di sini yaitu huwa tagyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Dan ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, i'rab itu ialah berubahnya baris akhir suatu kata karena masuknya amil. Yaitu karena kalau disederhanakan yaitu perubahan baris kata akhirnya karena dimasuki dengan amil. Seperti dalam contoh yang pertama yaitu hadza talibun, terus yang kedua ra'aitu taliban, yang ketiga marartu bi talibin. Pada setiap contoh tersebut baris akhirnya yaitu ada yang bentuk dhammah dan ada yang fathah dan ada yang kasrah. Dan inilah disebut al-i'rab, perubahan baris di akhir kata. Nah, dan adapun penyebab perubahan kata tersebut karena masuknya amil. Yang dimaksud yaitu seperti dalam contoh hadza talibun. Kenapa di sini berbaris dhammah? Karena kedudukannya yaitu sebagai khabar, yaitu keterangan dari mubtada. Sedangkan kita ketahui bahwa khabar itu selamanya berbaris dhammah. Adapun yang kedua yaitu ra'aitu taliban. Itu pun taliban di sini kenapa berbaris fathah? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Yang mana maf'ulun bih itu secara umum kita ketahui bahwa itu berbaris fathah. Adapun yang ketiga yaitu berbaris kasroh. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Yang mana kata setelahnya yaitu berbaris kasroh. Dan inilah yang disebut dengan amil. Selanjutnya kita ke aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab yang qasimu ila arba'ati aqsam. Al-qismul awal. Jadi aqsam pembagian i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ar-raf'u lil ismi wal fi'li. Raf'u ini khusus untuk kata ism dan kata fi'al. Yang kedua yaitu an-nasbu lil ismi wal fi'li aidan. Itu khusus untuk kata ism dan kata fi'al juga. Adapun yang ketiga yaitu al-jarru lil ismi faqat. Itu khusus untuk kata ism. Tapi yang keempat yaitu al-jazmu lil fi'li faqat. Itu khusus untuk kata fi'al saja. Wa kullu hadhil aqsam laha alamatuha al-asliyah wal far'iyah. Jadi di setiap bagian ini terdapat
tanda-tanda asliyah dan far'iyah. Di masing-masing pembagian ini terdapat tanda al-asliyah wal far'iyah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tanda al-asliyah wal far'iyah? Tanda al-asliyah yaitu seperti yang kita ketahui secara umum, yaitu ad-dhammah ketika rafa, wal fathah ketika nasab, wal kasr ketika jar, dan as-sukun ketika jazam. Dan itulah yang dimaksud dengan tanda-tanda al-asliyah. Adapun al-alamah al-far'iyah, tanda-tanda far'iyah yaitu pengganti dari tanda-tanda asliyah, dan biasa disebut juga dengan al-i'rab bil harf, itu tanda-tanda huruf diganti dengan huruf. Dan insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di setiap pembagian tersebut kita akan membahas satu persatu tanda-tandanya. Adapun yang pertama yaitu ar-raf'u. Tanda-tanda ar-raf'u ada dua, yaitu al-asliyah wal far'iyah. Alamatul i'rabi raf'i al-asliyah wa alamatul i'rabi raf'i al-far'iyah. Yang pertama, tanda-tanda i'rab rafa' yang asliyah yaitu ad-dhammah, seperti yang kita ketahui secara umum. Marfu'un bid-dhammah. Nah, dhamma ini, tanda dhamma ini terdapat di 4 tempat. Yang pertama yaitu terdapat di al-ismul mufrad, yang kedua jam'ut taktsir, yang ketiga jam'ul muannats, yang keempat al-fi'lul mudhari. Nah, contoh tanda dhamma yang terdapat di ismul mufrad yaitu kita lihat at-talibu salihun. Kita lihat di sini kata at-talibu yaitu isim mufrad dan ditandai dengan dhamma karena dia berkedudukan sebagai mubtada, dan kita ketahui bahwa mubtada itu selalu dhamma atau selalu marfu'. Dan ketika di i'rab kita mengatakan at-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Adapun yang kedua yaitu jam'ut taksir, terdapat di jamak taksir. Contohnya at-tullabu salihuna. Kata at-tullabu di sini itu dia sebagai jam'ut taksir, dan baris akhirnya yaitu dhammah karena juga berkedudukan sebagai mubtada. Nah, ketika di i'rab kita mengatakan mubtada'un marfu'un bid-dhammati, seperti i'rab pada isim mufrad. Adapun yang ketiga yaitu jam'ul muannats, terdapat di jam'ul muannats. Contohnya at-talibatu shalihatun. Nah, kata at-talibatu di sini jenisnya yaitu jam'ul muannats dan tandanya juga tanda dhammah. Karena juga berkedudukan sebagai mubtada. Dan ketika di i'rab kita mengatakan mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Adapun yang keempat yaitu al-fi'lul mudhari. Dia terdapat dalam fi'il mudhari. Contoh yata'allamu at-talibu. Kita lihat di sini kata yata'allamu barisnya yaitu berbaris dhammah. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan
fa'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati. Adapun tanda yang kedua yaitu tanda al-far'iyah, alamatul i'rabir raf'i al-far'iyah. Di sini terdapat 3 tanda. Itu yang pertama al-alif, yang kedua al-waw, dan yang ketiga thubutun nun. Adapun al-alif ini terdapat di al-ismul musanna. Seperti dalam contoh at-talibani solihani. At-talibani di sini yaitu jenisnya al-ismul musanna dan ditandai dengan adanya alif. Nah, ketika di i'rab karena berkedudukan sebagai mubtada. Ketika di i'rab kita mengatakan mubtadaun marfu'un bil alifi. Adapun tanda yang kedua yaitu al-wawu. Al-wawu di sini terdapat di 2 tempat. Yang pertama jam'ul mudzakkar. Seperti dalam contohnya al-muslimuna salihuna. Al-muslimuna di sini yaitu jam'ul muzakkar dan dia itu ditandai dengan huruf waw karena berkedudukan sebagai mubtada. Nah, ketika di i'rab kita mengatakan mubtadaun marfu'un bil wawi. Adapun yang kedua yaitu al-asma al-khamsah. Seperti dalam contoh abuka salihun. Nah, dalam kata abuka yaitu ditandai dengan waw karena dia berkedudukan sebagai mubtada juga. Dan ketika kita i'rab itu mubtadaun marfu'un bil wawi. Yang tanda yang ketiga yaitu thubutun nun. Thubutun nun ini terdapat di al-af'al al-khamsah. Seperti dalam contoh at-tullabu yata'allamuna. Kita lihat yata'allamuna. Dia dari al-af'al al-khamsah fi'lul mudhari tapi dia sebagai al-af'al al-khamsah. Nah, yata'allamuna di sini ditandai dengan huruf waw. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan al-fa'lul mudhari'u marfu'un bil wawi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua dari i'rab yaitu an-nasbu. An-nasbu di sini juga terdapat 2 tanda. Yang pertama al-asliyah dan yang kedua al-far'iyah. Alamatul i'rabin nasbil asliyah. Tanda i'rab nasab yang asliyah yaitu al-fathah. Al-fathah di sini terdapat di 3 bagian, yaitu yang pertama al-ismul mufrad, yang kedua jam'ut taktsir, dan yang ketiga al-fi'lul mudhari. Nah, contoh dari al-ismul mufrad yaitu ra'aitut talibah. Nah, di sini kita lihat baris akhirnya yaitu ditandai dengan fathah dan karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Dan ketika kita i'rab kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Terus yang kedua jam'ut taktsir. Terdapat di jam'ut taktsir. Seperti dalam contohnya ra'aitut tullaba. Kata tullaba di sini yaitu jam'ut taktsir dan baris akhirnya juga terdapat al-fathah karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Jadi kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun bil fathati.
Adapun yang ketiga yaitu terdapat dalam al-fi'lul mudhari. Seperti lan akdzibah. Fi'lul mudhari lan akdzibah. Kenapa berbaris fathah? Karena dimasuki huruf nasab. Jadi kata setelah huruf nasab itu berbaris fathah. Maka ketika di i'rab itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan karena disebabkan karena adanya huruf lan wa alamatu nasbihi al-fathah. Adapun alamatul i'rabin nasbi al-far'iyah, tanda i'rab nasab far'iyah itu ada 4, al-alif wal ya, al-kasra wa hasfun nun. Al-alif terdapat dalam al-asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu akhaka. Nah, pada kata akhaka ditandai dengan huruf alif. Kita tidak melihat kepada baris akhirnya. Tetapi kita lihat dari kata alifnya karena dia tanda al-far'iyah. Jadi dan berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Jadi ketika kita i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Adapun tanda yang kedua yaitu al-ya terdapat pada 2 tempat yaitu jam'ul mudzakkar seperti ra'aitul muslimina dan al-muslimina di sini ialah jam'ul mudzakkar dan berkedudukan sebagai maf'ul bi. Jadi ketika di i'rab yaitu kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Terus yang kedua al-ismul mutsanna. Contohnya ra'aitul muslimaini. Nah, di sini juga ditandai dengan huruf ya. Jadi ketika di i'rab maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Adapun tanda yang ketiga yaitu al-kasra. Al-kasra ini terdapat di jam'ul muannats. Seperti dalam contoh ra'aitul muslimati. Nah, dalam kalimat al-muslimati kita jumpai tanda nasab al-far'iyahnya itu al-alif. Jadi ketika kita i'rab karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih, kita i'rab maf'ulun bihi mansubun pada jam'ul muannas ini di kata al-muslimati tandanya yaitu ditandai dengan al-kasrah karena berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Adapun yang keempat yaitu ditandai dengan hasfun nun, yaitu terdapat di al-af'al al-khamsah. Nah, seperti dalam contoh at-tullabu lan yakdzibu. Nah, di sini ditandai dengan dihapusnya huruf nun karena dimasuki huruf nasab yaitu lan. Jadi ketika kita i'rab fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbun nun. Nah, terus kita ke pembagian ketiga yaitu al-jar. Nah, al-jarru di sini terdapat 2 tanda yaitu tanda al-asliyah, alamatul i'rabil jarril asliyah dan
alamatul i'rabil jarri al-far'iyah. Nah, adapun alamatul i'rabil jarri al-asliyah yaitu ditandai dengan al-kasrah. Dan secara umum kita ketahui. Nah, tanda al-kasrah ini terdapat di 3 tempat. Yang pertama, al-ismul mufrad. Seperti kharajtu minal fasli. Kata al-fasl di sini itu ismul mufrad. Dan ditandai dengan al-jar karena dimasuki dengan huruf jar. Jadi kalau kita i'rab kita mengatakan al-fasli ismun majrurun bimin karena dia majrur disebabkan karena masuknya huruf min. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Terus yang kedua jam'ut taktsir. Contohnya nazartu ila tullabi. Kata tullabi di sini jam'ut taktsir dan ditandai dengan tanda kasrah pada akhir kata, akhir huruf. Nah, di sini juga dimasuki huruf ilah. Jadi huruf jar yaitu huruf ilah. Jadi ketika kita mengi'rab, kita mengatakan ismun majrurun bi ilah wa alamatu jarrihi al-kasrah. Adapun yang ketiga yaitu jam'ul muannas. Contohnya nazartu ilal muslimati. Nah, kata al-muslimati di sini yaitu jam'ul muannas ditandai dengan tanda kasrah karena sebelumnya ada huruf jar yaitu huruf ilah. Dan ketika di i'rab yaitu kita mengatakan ismun majrurun bi ilah wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, adapun alamatul i'rabil jarri al-far'iyah, adapun tanda i'rab jar yang far'iyah yaitu ada 2, yaitu tanda al-ya wa al-fathah. Adapun al-ya ini terdapat di 3 tempat. Yang pertama yaitu al-ismul musanna. Contohnya nazartu ila talibaini. Nah, ketika ismul musanna ini atau talibaini dimasuki huruf ilah, maka tandanya itu ditandai dengan al-ya. Ketika kita i'rab ismun majrurun bi ilah wa alamatu jarrihi al-ya. Adapun yang kedua itu terdapat di al-asmaul khamsah. Contohnya nazartu ila abika. Adapun di kata abika itu ditandai juga dengan huruf ya karena dimasuki huruf ilah. Jika dimasuki huruf jar yaitu ilah. Dan begitu pun ketika di i'rab ismun majrurun bi ilah wa alamatu jarrihi al-ya. Adapun yang ketiga yaitu terdapat di jam'ul mudzakkar. Nah, seperti dalam contoh nazartu ilal muslimina. Kata al-muslimina yaitu jam'ul mudzakkar dan ketika dimasuki huruf jar yaitu di i'rab dengan tanda al-ya. Seperti dalam contoh ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya. Adapun tanda yang kedua yaitu al-fathah. Al-fathah ini terdapat di al-mamnu'u minas sarfi. Seperti dalam contoh amantu atau amanta bi Ibrahima
nabiyan. Jadi kata Ibrahimah di sini yaitu kata al-mamnu minas sarf. Jika dimasuki huruf jar yaitu maka ditandai dengan tanda fathah. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan ismun majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al-fathah. Nah, adapun pembagian yang kedua yang terakhir yaitu al-jazmu. Nah, al-jazmu ini tandanya juga ada dua, yaitu alamatul i'rabil jazmi al-asliyah wa alamatul i'rabil jazmi al-far'iyah. Yang pertama yaitu tanda i'rab jazm al-asliyah. Seperti yang kita ketahui yaitu as-sukun. As-sukun ini terdapat pada satu tempat yaitu di fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari sahihul akhir. Terdapat pada fi'lul mudhari yang sahih atau tidak dimasuki huruf illah di akhir katanya. Seperti dalam contoh, jadi dia itu fi'lun sahih. Seperti dalam contoh, lam ata'allam. Jadi ketika fi'lun mudhari sahih ini dimasuki huruf jazm, maka ditandai dengan as-sukun. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan fi'lun mudhari'un marfu'un. Saya ulang, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, adapun yang kedua yaitu alamatul i'rabil jazmi al-far'iyah. Tanda i'rab jazm al-far'iyah ini ada dua, yaitu hasful illah dan hasfun nun. Dihapusnya huruf illah dan dihapusnya huruf nun. Hasful illah ini terdapat di satu tempat yaitu al-fi'lul mudhari mu'talul akhir. Jadi terdapat di fi'lul mudhari yang akhirnya itu huruf illah. Seperti lam ara zaidan. Jadi kata ara ini ditandai dengan hasful illah karena dimasuki huruf jazm yaitu lam. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan al-fi'lul mudhari'u majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasful illah. Adapun yang kedua yaitu hasfun nun yang terdapat pada al-af'al al-khamsa. Seperti dalam contoh at-tullabu lam yata'allamu. Nah, di kata yata'allamu di sini itu dimasuki huruf jazm, maka tandanya itu ditandai dengan hasfun nun. Jadi ketika kita i'rab kita mengatakan al-fi'lul mudhari'u majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang i'rab dan pembagiannya. Dan mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan untuk saya pribadi. Syukron ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.